Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Gazia Nurzaki, saya akan membahas tentang atribusi. Apa sih itu atribusi? Mengacu dari teori Baron dan Brain, atribusi adalah proses menyimpulkan sebuah sikap, karakteristik, ataupun sebuah motif pada orang lain dilihat dengan perilaku yang nampak. Jadi sederhananya seperti ketika seseorang menjelaskan alasan apa sih di balik perilaku seseorang tersebut, seperti itu. Jadi nantilah kita contohnya biar lebih simpel dan juga lebih kita pahami kembali, seperti itu. Dalam atribusi ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah kaitannya si perilaku ini dengan yang ada pada diri si individu tersebut. Misalnya pada sikap, pada kepribadiannya dia, pada karakternya. Jadi apa yang ada di dalam diri individu tersebut, karena ini faktor internal seperti itu. Jadi penjelasan faktor internal adalah kaitannya si perilaku ini dengan apa yang ada di dalam diri individu tersebut, seperti itu. Jadi yang kedua ada faktor yang namanya eksternal. Jadi eksternal ini bukan dari si diri individu tersebut, bukan pribadinya, tapi kita akan melihat perilakunya itu dari situasinya, seperti itu. Jadi kita nggak melihat lagi dari kepribadiannya, sikap ataupun karakter dia seperti apa. Kita nggak mungkin melihat dari situ karena itu adalah ranahnya dari internal. Kita akan melihat secara eksternal. Jadi seperti apa sih contohnya dari faktor internal dan juga eksternal pada teori atribusi ini? Gitu. Jadi, yang pertama contohnya, misalnya, oke, kita pada saat di jalan ada seseorang mungkin yang menerobos lampu merah gitu. Yang seharusnya di mana lampu merah itu adalah berhenti, bukan jalan, teman-teman. Jadi ketika seseorang tersebut uh, menerobos lampu merah yang terjadi pada saat dia berkendara tersebut, kita menyimpulkan bahwa perilakunya dari si orang atau si individu tersebut yang menerobos lampu merah itu adalah dia orang yang ceroboh gitu. Dia adalah orang yang tidak disiplin karena kita melihat dari faktor internalnya terlebih dahulu, maka kita akan menyimpulkan namanya yang sebuah perilaku tersebut ya dia melakukan berperilaku tersebut karena mungkin dia ceroboh atau dia tidak disiplin atau dia tidak paham dengan etika berkendara yang baik dan juga benar, seperti itu kalau dari sisi faktor internal. Sedangkan dari sisi faktor eksternalnya itu bukan dilihat dari pribadi si individu tersebut, melainkan dari faktor situasinya atau faktor eksternal di luar diri pribadi si orang tersebut yang menerobos lampu merah. Ya dapat dikatakan bahwa orang yang menerobos lampu merah bukan dia karena ceroboh ataupun dia karena tidak disiplin, tapi kita lihat situasinya. Situasinya bisa saja dia terburu-buru ataupun ya sudah terlambat masuk kerja ataupun dia ketika dia sedang kuliah dia terlambat masuk kuliahnya, seperti itu. Kita melihat dari faktor eksternalnya atau faktor luarnya, faktor situasinya, seperti itu. Baik, mungkin kita akan memberi contoh, saya akan memberi contoh satu lagi
Ya ketika kita eh, datang terlambat pada waktu jam kuliah misalnya, ya mungkin di kuliah ataupun kita lagi di sekolah, jadi kita datang terlambat. Gitu. Mungkin yang ada di pikiran benak teman-teman kita, kalau dia melihat dari sisi internal, berarti dia akan menyimpulkan bahwa kita ini adalah orang yang malas. Gitu. Karena kita telat. Kenapa kita telat? Dia orang lain menyimpulkan kalau dari faktor internalnya kita itu malas. Gitu. Dia hanya menyimpulkan pada apa yang nampak ada si individu tersebut yang telat. Seperti itu. Sedangkan ketika eh, dia menyimpulkannya secara dengan faktor eksternal atau faktor dari luar pribadinya tersebut, pasti dia akan melakukan sebuah penilaian yang berbeda itu dari faktor internal, yang bisa saja kita menyimpulkannya bahwa orang yang terlambat itu adalah misalnya dia itu sedang macet gitu. Dia terjebak di jalan, kadar itu dia terlambat pada jam saat kuliah ataupun pada jam saat sekolahnya, dia datang terlambat gitu. Dari faktor luarnya kita menilai, bukan dari faktor yang terjadi pada di internal tadi, beda kalau eksternal seperti itu. Ya mungkin bisa tergambarkan ya untuk teman-teman semuanya dan juga penonton yang hadir pada video saya kali ini gitu. Dan juga ada kaitannya gitu sama persona, persona stimuli. Dan juga hal tersebut ada kaitannya dengan persona stimuli seperti itu. Apa sih itu persona stimuli? Persona stimuli adalah kecenderungan kita untuk fokus melihat apa yang tampak dari perilaku tersebut. Jadi kita hanya fokus pada satu perilaku yang tampak tersebut. Misalkan tadi telat, ya kita hanya melihat fokusnya itu yang telat. Gambaran besarnya itu kita fokus pada yang telat itu. Itu namanya persona stimuli. Kalau yang dari tadi menerobos lampu merah, jadi menerobos lampu merah itu adalah persona stimulinya dia, bukan persona stimuli yang digambarkan oleh kita gitu akibat perilaku yang nampak tadi seperti itu. Bisa tergambarkan mungkin sama teman-teman dari persona stimuli itu apa. Baik teman-teman semuanya, mungkin dari penghujung dari penjelasan saya tentang teori atribusi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dan juga penonton yang hadir pada kesempatan kali ini dapat tergambarkan dan juga dapat dipahami apa sih itu atribusi gitu. Akhir kata dari saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.